aku gorongan apa gorong misui wonge takon no tak misui. Dok, aku tuh lali pas saya ketemu ki lali bagi pertanyaan Apa? singkat. Ada sing takon tadi yang tanya gini dok, Apa? saya tanya, katanya Dok Des pernah bilang kalau Ritalin itu dijual bebas. Ya, Ritalin. Ritalin. Iya, Maksudnya, nah, tapi dia nyari di apotek nggak ada. Nah, dia mempertanyakan itu. iya. Pisui dok, pisui, pisui. Iya. Lho, kon nek ngene, nek nang apotek itu beli dari depan tuh tidak jual. Kon mu manu lewat tomburi lak dikai. Lho, gak percaya. Lho iya, nek tuku nang apotek liwat ngarep gak didol liwat tomburi. Didol biasanya. Wem kan kok bisu lho, enggak jelas. Itu pertanyaan serius dok, maksudnya kenapa kok itu bener emang ya dijual bebas? Tapi kan aku bertanya gini dok, dijual bebas kan berarti kita bebas membeli kan dari dokter juga kan? Loh, gini loh, dijual bebas itu dulu itu. Loh, amfetamin itu dulu juga dijual bebas. Betul itu. Tahun 80-an itu amfetamin itu dijual bebas itu. Jadi ini mahasiswa kedokteran kalau mau ujian itu supaya nggak tidur tuh beli tuh beli amfetamin itu loh sekarang sabu-sabu itu dijual bebas dulu itu ya. Sekarang yang metamfetamin itu dulu dijual bebas. Nah sejak tahun 80-an ya tahun 80. Nah mulai dari tahun 89 90 itu lah mulailah itu ada pil gedek itulah mulai itu malah nggak boleh itu tuh apa pil gedek itu apa Inex itu amfetamin dosis tinggi metamfetamin itu jadi kayak yang dipakai tentara Jerman Pervitin itu jadi ya metamfetamin itu bukan barang baru pasukan Jerman itu pakai gitu. Sudah lama. Wes, apa meneh? Aku Dia mau Ritalinnya tadi, jadi gimana? Dulu, sekarang nggak berarti? Sekarang nggak dijual bebas berarti? Lho ya mbok takonono. Lho. Soalnya ya, Mim, soalnya tahun lalu itu aku beli itu masih dijualin itu di salah satu apotek di Jakarta itu. Mbak beli Ritalin itu. Dikasih itu. Apa ngerti lah aku dokter ya karo ngono. Ya, tapi aku nggak ngomong itu. Nggak ngomong di apa di Tanjung Duren itu di Jakarta. Beli Ritalin dikasih itu. Dapat kok. Oke, gitu ya jawabannya ya. Oke, siap dok. Terus dok, ini tadi yang pertanyaan lagi apa nih mau? Tadi mudah lupa katanya dok. Itu faktornya apa aja sih dok? Wah mudah lupa itu maksudnya mudah lupa takut. Mudah lupa tentang apakah apa 1 menit terus lupa? Nggak tahu juga tuh. Nah, itu mudah lupa itu dari bayi, dari anak apa atau barusan aja gitu. Kalau dari sononya mudah lupa ya setelan pabrikmu ngono ya. Ya setelan pabriknya gampang lupa lo ada memang orang itu. Lo ada itu. Habis kenalan itu ditanya, tadi itu temannya siapa? Itu enggak ngerti dia itu. Ada gitu mudah lupa gitu itu. Mudah lupa ada itu. Jadi kalau kenapa emang setelan pabrikmu gitu itu. Kecuali kalau mudah lupanya itu barusan kalau sudah misalnya dulunya nggak apa-apa gitu. Terus kemudian gampang lupa, mudah lupa. Ya bisa macam-macam, bisa karena ada gangguan pembuluh darah, gangguan tumor, atau ya memang degeneratif itu. Kalau sudah masuk usia-usia 60 gitu. Jadi ada kepikunan gitu ya. Itu ya bisa, tapi kalau memang saya dari kecil memang mudah lupa, emang setelan pabrikmu tuh gitu ya, enggak apa-apa itu. Oke. Lanjut dok. Dok, apakah psikosomatis bisa sembuh tanpa obat? Saya didiagnosa
anxiety. Psikosomatis bisa sembuh tanpa obat. Ya bisa, tapi kemungkinannya kecil gitu. Ya, itu bisa. Oh, sekarang itulah ada obatnya. Orang-orang itu ya dulu nggak ada obat, bingung, nggak ada obatnya. Sekarang ketemu obatnya nggak mau diminum. Maksudmu apa? Ya dulu psikosomatis tidak ada obatnya, orang dinasehati, dipakai yang namanya psikoterapi. Wah itu, masa nggak ada obatnya? Sekarang obatnya sudah ketemu, nggak mau minum. Lu maksudmu apa? Oh, dulu nggak ada obatnya, bingung. Sekarang obatnya ketemu, nggak mau. Wes sembuh sakarmu. Yang gendeng gitu. Ayo, lah yo. Lanjut itu pertanyaan singkat-singkat semua. Oh iya sih, bahas mental. Ada yang tanya gini apa? Alah kemarin pernah dibahas sih, tingkat bunuh diri di negara bahagia. Dia memberikan contoh Finlandia. Jadi katanya Finlandia kok masih tinggi bunuh dirinya. Nah, padahal negara bahagia kok bisa begitu. Kenapa? Aku nanya nih, di Finlandia berapa, di Indonesia berapa? Coba tanya gitu. Itu orang yang tanya itu kamu tanya lagi. Ngomong Finlandia, di Finlandia berapa, di Indonesia berapa? Coba tanyain. Nanti kan dia nggak punya datanya itu. Dikira negara bahagia terus bahagia semuanya. Loh, bukan gitu negara bahagia. Di mana-mana kalau yang namanya bunuh diri rata-rata ya 96% itu karena depresi gitu ya. Depresi itu di mana-mana ada gitu. Depresi itu di mana-mana ada. Kalau ditanya itu, kenapa kok tinggi? Aku tanyakan, bandingkan bunuh diri di Indonesia dengan di Finlandia. Terus tanya, di Finlandia berapa, di Indonesia berapa? Nanti kan dia nggak punya datanya gitu. Nggak punya datanya gitu. Loh kenapa tinggi? Loh ya udah datanya berapa gitu. Nah itu gitu ya. Jadi kalau bunuh diri itu bukan perkara bahagia bisa bunuh diri gitu. Orang depresi itu bisa depresi dan bahagia pada saat yang sama. Loh ya gitu. Ya itu. Ini mana takon depresi mergo apa faktor ekonomi. Wah, depresi ya depresi aja. Masih kaya ya makin depresi. Pertanyaan tidak ada itu. Depresi karena ekonomi. Yang enggak, orang kaya depresi ya depresi aja itu. Jadi kalau ada orang kaya tanya dewe. Karena ekonomi opo gitu ya. Tidak ada. Depresi karena apa? Depresi ya depresi aja Bambang gitu ya. Depresi itu tidak perkara kaya, nggak perkara miskin. Depresi ya depresi gitu. Faktor ekonomi, nggak ada itu. Ojo ngamuk, aku ket mau isuk kepingin ngamuk soalnya wae minggu. Begini damar ora kok amuk dok, kakek ini damar kok pisu ya. Ya udah pas karo damar gitu. Lho soalnya damar iku ndelok rupane wis melas weh. Melas aku aja melas aku. Enggak wem. Lek damar iku lek melas, lek ngono enggak plek iku kudu ngampleng ae ndelok. Oke, aneh. Lali. Dok, soal ini apa nyeri kan sebagai tanda bahwa ada masalah di bagian tubuh tertentu gitu ya, ada masalah gitu kan. Nah kalau misalkan kita abaikan masalah itu, kita anggap bahwa kalau kita membiarkan nyeri ya, kita anggap macam masalahnya ya ada lah, kita membiarkan nyeri itu tetap ada. Apakah itu nanti bisa berakibat pada mungkin otak menstimulus mungkin otaknya atau kena mentalnya gimana dok? Membiarkan nyeri tetap ada. Kita mengabaikan faktor-faktor lainnya lah. Ya. Membiarkan nyeri tetap ada. Ya sudah. Ya, yang gini loh. Nyeri itu berarti ada tanda ancaman sakit atau ancaman kematian atau ancaman kerusakan jaringan. Itu nyeri. Itu.
Jadi kalau ada nyeri itu faktornya harus dicari itu dari mana nyerinya gitu ya. Itu nyeri gitu. Nyeri itu tidak boleh ada gitu ya. Karena nyeri itu adalah hal yang paling menurunkan kualitas hidup. Paling menurunkan itu. Yang paling mengganggu kualitas hidup itu adalah nyeri. Kalau ada orang habis stroke terus kemudian lumpuh separuh gitu ya, kaki tangan sebelah kanan lumpuh atau kaki kiri tangan kiri lumpuh gitu, dia itu diajak di kursi roda, diajak jalan-jalan ke mall, dia bisa menikmati ketawa-ketawa, senyum gitu. Tapi kalau kamu nyeri, kamu bawa ke mall, makin sakit dia. Ada orang rame biar tambah sakit gitu. Jadi nyeri itu akan menurunkan kualitas hidup. Di samping nyeri itu mempercepat pembelahan sel, ya, pembelahan sel. Jadi orang itu kalau nyeri kronis cepat mati, cepat tua dan cepat mati gitu. Lah kalau emang kamu pengen cepat mati ya nggak apa-apa sih, wong kamu yang kepingin gitu, nggak apa-apa. Saya nggak mau nyerinya diobati, kenapa? Saya pengen cepat mati. Loh, sumbul ayo sakarepmu. Iya, kalau kan mati itu pilihannya, tapi ya jangan ngajak-ngajak gitu ya. Ngajak gitu, nggo mercon nang masjid nggo mercon bledosno duwer, medeni ngono. Yo, ngono. Jadi kalau nyeri, nyeri itu tidak boleh dibiarkan. Nyeri karena tidak sehat ya. Ya, mempercepat pembelahan sel, mempercepat kerusakan sel, memperbanyak kerusakan sel gitu. Jadi nyeri itu tidak boleh dibiarkan. Kecuali orangnya memang kepingin nyeri. Oh, lo ada itu. Ada. Apa? Oh ya gitu. Gendeng. Nyeri. Dan nyeri itu tidak bisa. Nah, hanya saja ada kan kalau di film-film itu dilatih untuk mengabaikan nyeri, goblok kan ya. Nyeri kok diabaikan? Jangan, nyeri itu adalah tanda bahwa tubuh kita mengalami ancaman kerusakan gitu atau kerusakan. Jadi yo harus dihilangkan gitu. Nyeri karena ditinggal lungo ngono ya. Kon misale ditinggal lungo bojomu kon nyeri perasaanmu lho. Lha iku ya gak apik ngono. Uberen bojomu, uberen ngono talenono rafia ngono. Cuancang nang mburi oma. Lah wis gak mlayu-mlayu ngono. Begini kemarin Kristia Damar dia disuruh naleni juga dasar. Katanya fetis bondet sih. Fetis tali. Makanya. Lek nemenan pokoknya lek cancangan jane gak lunga-lunga ngono. Fetis style. Ini ada kemarin yang tanya lagi dok soal mendengar suara. Jadi dia sudah periksa ke dokter, ini sudah dicek semuanya tuh secara pendengaran dan lain-lainnya tuh normal. Tapi dia masih mendengarkan suara itu, ada suara di telinganya. Dia nggak tahu suara mendengung atau gimana. Mendenging, oke, ya mendenging. Itu kenapa dok? Kayak namanya tinnitus ya, tinnitus mendenging gitu tuh ya. Diperiksa kupingnya udah apa-apa gitu ya. Kupingnya bersih, gak ono curek, gak ono misalnya. Mendenging gitu ya. Biasanya namanya tinnitus. Tinnitus macam-macam. Ada yang memang dari apa namanya? Dari telinganya, tapi tidak jarang atau bisa juga terjadi pada saraf pendengarannya yang ada di dalam tengkorak gitu ya. Saraf pendengaran itu saraf nomor 8 itu nomor 8. Saraf nomor 8 itu saraf pendengaran gitu ya. Nah, itu kalau terjadi di situ misalnya itu saraf nomor 8 itu ketempelan apa namanya pembuluh darah gitu ya. Ini saraf nomor 8 nih yang ada di batang otak itu ya. Terus ada pembuluh darah yang ngelokor nempel. Pembuluh darahnya itu berdenyut. Dia itu bisa mendenging gitu. Gitu yang namanya tinnitus itu. Nah, kalau sudah gitu ya dioperasi gitu. Bisa dioperasi. Antara pembuluh darah dan sarafnya yang nempel tadi dipisah terus dipasang. Kerem dipasang sekat gitu supaya tidak nempel. Itu bisa itu. Tinnitus. Kalau otaknya apa namanya telinganya tidak apa-apa.
Ya udah, datang ke dokter bedah saraf, dioperasi, gitu. Itu bedanya lama nggak dok? Apa mau bedah nggak terlalu dalam apa enggak? Cilik sak mene, bolonge nang Tapi dalam, belakangnya ada dalam bolongan. nggak? Ya Dalam. jeru wem iku nang Oh. entek wem ngono mbek endoskop ngono lho. Ya Oh. apa sih kon Oh. ya jeru ngono. Lek cetek nang lek dangkal iku jenenge petan-petan tumo ngono, dangkal. Lho ya itu di batang otak, itu ada saraf nomor 5, nomor 6, nomor 7, nomor 8, nomor 9, sampai nomor 12 itu keluar dari situ. Peliharaan itu. Itu kalau kemudian di situ memang betul dan kelihatan dari MRI, dari MRA itu kelihatan kalau kita sekitar situ gitu. Nah, konsul ke dokter saraf, dokter bedah saraf. Bedah saraf. Oke, oke. Oke, dok. Lanjut lagi, dok. Nih. Dok, kemarin kawanku mau bundir, tapi karena THR mau cair, dia pending dulu katanya, dok. Iki jenenge ya itu sing jenenge wawu fatkawa sinto masu wasu. Wah, ate bunuh diri kok gak sido ngenteni THR gaplek. Oh, sih. Ya apa lagi kayak THR tentang nih. Ya bare iki. Gaplek iki pertanyaane. Awane bunuh diri karena THR ngenteni dulu. Ya apa? Lek ngono menghadapinya apa? Tiap bulan tawanono THR. Kon nek gak bunuh diri, tak kayak THR ngono. Ngono. Ini pertanyaan ngeprank kayak. Gak play ya ini. Cuma coba tenanan deh. Kayak ada ya gak ada. Ada ini gak play ya ini. Tak pilihannya. Aduh, ini dok, kalau nyeri karena saraf kejepit, apakah ada jaringan yang terancam rusak? Ya jaringan sarafnya itu. Lo saraf itu kejepit ya, sarafnya yang rusak gitu, lecet gitu, bahkan mengalami kelumpuhan gitu. Ya jadi kalau saraf kejepit terus nyeri, apa ada yang rusak? Lah ya ada lah yang kejepit tadi itu. Itu. Jadi lihat di Julia nggak play warek gue. Arendi, warek kan piro gue. Ketakan ono. Orang kenal dok. Dok saya nggak kenal. Itu arek jenenge Parane omae, Dok. Iya. Parane omae. Tak kono no. Iku omae branget itu apa brangetan. Asem. Terus mana lagi nih? Dok, apa penyebab panic attack? Panic attack. Oh, gini. Apa ada masalah di otak? Lo iyalah, mosok panic attack masalah nang rambutmu. Enggak panic attack nang otak. Itu pernah kan kita pernah ngomong ya Wim bahwa yang namanya panic attack itu adalah bagian dari gagalnya kita mengatasi atau merespon kecemasan gitu ya. Jadi gangguan cemas itu bisa memberikan atau bisa berbentuk panic attack itu. Wah, nafas memburu gitu ya, dadu berdebar-debar gitu. Ya itu yang namanya termasuk gangguan cemas ya, itu anxiety disorder, panic attack gitu. Apa gangguannya itu di otak? Loh iya jelas di otak gitu ya. Karena cemas itu adalah respon di otak pada saat individu itu melihat predator atau melihat makanan gitu. Jadi kowim itu kalau dia itu melihat bakpo, sebetulnya itu dia cemas itu. Kowim melihat bakpo itu cemas karena cemas jangan-jangan aku nggak kebagian gitu itu sama dengan kowim melihat predator itu takut disodomi misalnya gitu ada predator takut itu kecemas juga itu sama itu. Jadi kecemasan itu bisa takut karena kehilangan makanan atau karena takut ada predator gitu ya, itu cemas itu.
Jadi kecemasan ini adalah motivasi untuk melanjutkan kehidupan. Kalau misalkan Cak Kowim itu lihat misalnya apa namanya lihat apa misalnya apa jenenge intip gitu ya, intip terus ke intip gitu. Lo biyen iku kan tak kan enggak itu dulu apa biyen iku lek nang pesantren itu intip itu dek nang sebelah kopiah ngene Wim. Kopiah iki lho. Enggak tahu, Dok. Enggak tahu aku, enggak tahu. Gitu. Enggak tahu. Nyimpen intip iku nang sebelah nang jerone kopiah ngene. Berarti ambek ngaji ku dicuk mangan itu iya. Nah, itu yang namanya apa namanya kecemasan. Jadi kecemasan itu memang kecemasan yang terjadi itu adalah begitu yang namanya kecemasan di otak itu timbul, yang diaktifkan adalah kaskade adrenalin gitu ya. Lah kaskade adrenalin itu membuat nafas memburu, jantung berdetak cepat, terus kemudian otot siap untuk lari, bahkan siap untuk berantem gitu. Jadi kalau kita cemas, panic attack itu terus bisa tegang, ototnya tegang, nafasnya memburu gitu ya. Terus pandangan jadi kabur gitu. Pandangan jadi kabur karena dia jadi apa namanya jadi midriasis itu ya, midriasis itu pupilnya melebar gitu, itu jadi pandangannya jadi kabur, itu yang namanya panic attack. Jadi panic attack itu adalah di mana yang namanya kecemasan yang awalnya menjadi senjata balik menjadi sesuatu yang merugikan, itu yes itu. Banyak pertanyaannya itu ngaco kabeh, Dok. Sing moto ki jadi kancamu iku gapleki kabeh kaya kon asline. Asline ya kan. Ya kan gapleki kancamu gapleki kabeh. Foto-foto ke gitu apa. Biasa, Dok. Ini, Dok, apa di masalah bunuh diri lagi, Dok. Apa? Dok, kalau kasus bunuh diri yang satu keluarga tadi yang loncat dari apartemen itu gimana, Dok, penjelasannya? Itu ya satu keluarga bunuh diri itu biasanya anaknya itu diajak ditaleni gitu. Anaknya sih nggak tahu apa-apa. Itu yang bunuh diri itu bapaknya sama ibunya biasanya itu, atau ibunya bunuh diri beserta 4 anaknya gitu. Loh, biasanya anaknya ditaleni diajak ngombe bareng, minum baygon gitu ya. Berarti bukan bunuh diri anaknya. Bukan, dia membunuh anaknya, iya. Jadi isi ibu membunuh 4 orang anaknya, terus dia sendiri bunuh diri gitu. Itu yang apa namanya? Yang terjadi gitu aja. Nah, kalau bunuh diri massal itu ya kayak itu cerita 47 Ronin itu bunuh diri massal. Wah, 47 Ronin itu iya itu ada kiri. Ada sepuku. Ya, sepuku 4 bunuh diri massal itu. Wes meneh. Are-are gara-gara takoni medeni kon. Iki lho, apa, Dok? Mana? Pada malam Lailatul Qadar, iku kurang ajar iki kon. Iki lho, Jati Martopo lho, Dok bunuh diri pas malam Lailatul dilebokno dia dilebokno kuburan. Ya apa sih ngono. Lah bunuh diri pas malam Lailatul ya dilebokno kuburan. Apa arek iki? Dilebok ning leng yuyu lho. Oh iya, kemarin kan banyak yang tanya, Dok, apa buku yang nyuruh politik beli di mana? Iku lho ono linge. Sudah ada. Bu Ria. Udah ada. Oke, itu berarti. Dudu Ria, sapa jenenge? Nia. Siapa? Kok siapa? Kan iki ketemu ngono lho. Lali tau kan terapal jenenge, enggak hafal namanya. Iya kok jenenge. Makane kok ojo makan brutu.
Mana kan mangan brutu. Jarang jangan mangan brutu, jarang. Oke. Jarang mangan brutu, jarang. Jarang. Jarang mangan. Jarang. Lah kan sing mangan apa? Wulu. Iya dagingnya. Oh, daging. wulu. Gulu ndas. Wulu panganan kan kakean. Emang enak. Kakeane malah wulu. Apa kok mangan wulu? Iya, cita-citaku dadi pabrik kok. Enggak teh. Wes lanjut di mau ini Dok. Maksud dari teori Godel gimana Dok? Teori akan konsisten jika tidak lengkap Godel bahwa. Ya kenapa? Lah wis dijawab. Ya maksudnya gimana Dok? Maksud teori akan dari teori Godel gimana? Jika tidak lengkap no ya apa? Lek wis lengkap teori itu tuh. Lho, teori iku konsisten jika tidak lengkap. Lek wis lengkap jenenge duduk teori ngono ae ngono. Maksudnya ya ngono iku maksude ngono. Takon dhewe dijawab-jawab dhewe. Oke Dok, lanjut sih. Rakyat bawa benar. Ya, ini Dok yang soal anak kecil yang katanya melihat hantu, teman imajiner maksudnya Dok. Ya, sing ngomong melihat hantu itu kan sebelah gitu. Anak kecil terus kemudian berhalusinasi itu lumrah itu. Lumrah. Jadi anak arek cilik ndelok, wow. Terus ibuke, wah iki iso ndelok lelembut dasmu ya gitu itu. Anak kecil terus ya biasa itu. Ibuke, wah iki iso ndelok lho. Iki anu iki diawasi ambek diawasi sama neneknya yang sudah meninggal. Wah iki lho lambe-lambe sing gampang ngomong iku njaluk dilakban. Jadi nggak melihat hantu, dia itu ya melihat apa yang dilihat aja, namanya halusinasi gitu. Ya memang hidup di keluarga klinik itu ya gitu. Halusinasi cari calon wali, lo nggak play gitu. Orang punya orang kita ini punya handicap kok malah diawong calon wali murid atau wali kokon, saya gelai gak kena gitu. Dok, apa benar katanya setelah mati otak masih kerja selama 7 menit buat muter memori? Lah perasaanmu otak itu dremulen apa diputer-puter mana aman itu. Mati otak selama 7 menit buat muter memori. Memangnya memori itu kayak dremulen diputer-puter. Ngawur itu. Ya ndak itu. Otak itu mati ya mati itu. Iki kakean delok film ya, kakean delok Netflix lho hari-hari iki ngono. Ndak ada itu selama 7 menit itu. Sopo sing ngitungi gawe stopwatch ngono. Tapi otak mati itu berapa detik, berapa milisecond setelah jantung, misalnya jantung nggak berdetak itu berapa? 90 detik, 90 detik setelah tidak kebagian oksigen, otak itu akan mati. Ya itu. 90 detik yang namanya sel otak tidak mendapatkan pasokan oksigen, dia akan mati. Itu ya. Mati itu sel otak itu. Pikirannya muter bioskop kan. Lah ya, pasangnya dremulen aja diputer-puter. Kira mudeng dremulen mesti. Hah? Komedi putar. Ada yang gak tahu nang pasar malam zaman dia ngono. Lu kan bahasa Jawa itu Dok, bahasa Jawa. Nah orang Indonesia kan komedi putar itu. Bahasa Belanda ya apa kon niku? Masa? Apa sih? Kira Jawa. Oh niku. Oh, bahasa Jawa. Mari numpak dremulen numpak ombak banyu, diputer-puter gak tiba ya. Oke. Aduh. Ini Dok soal
masalah mental lagi. Pertanyaannya mesti sama dok. Kenapa orang gila itu nggak merasakan nyeri katanya sih? Katanya yang tanya mana? Kata siapa ya nyeri itu? Kata siapa orang gila itu nggak nyeri? Wes nanti ya kalau ada orang gila jiwitan lah dikaplok kon. Ayo cobaan itu. Orang gila nggak merasakan nyeri ya merasa. Kamu kalau nggak percaya kalau ada orang gila terus cubit. Kalau kamu nggak dipukul, enak aja bilang nggak bisa nyeri itu. Kamu itu kebanyakan nonton film. Lagi lah ono Cito iku kan rodok ngene coba. Apa jiwiten lah ngamuk dek ngono. Cito iku rodok ngene. Kalau dia masokis kan nggak ngamuk dok. Kalau dia masokis nggak ngamuk. Nggak kalau dia. Ya nggak ada itu. Jadi yang namanya dalam hal ini orang gila yang dimaksud itu kan apa namanya schizophrenia atau psikosa itu masih bisa merasakan nyeri itu gitu, masih bisa meskipun yang guyu ya. Tapi pas ngamuk ya ngamuk itu. Orang gila kenapa nggak mandi tadi sebenarnya? Tidak semua orang yang apa namanya psikosa itu nggak mau mandi, tapi memang ada. Salah satu bentuk yang namanya schizophrenia itu ada yang menelantarkan diri, nggak mandi, nggak makan itu. Itu kalau zaman dulu itu dimasukkan yang namanya schizophrenia tipe simplex. Nah, yang dulu yang disebut schizophrenia tipe simplex itu orang yang menggelandang di jalan-jalan itu loh ya, melaku rambutnya gimbal kayak buto itu. Nah, itu adalah itu tipe simplex dulu itu namanya simplex. Tapi sekarang pembagian psikosa itu sudah tidak sebanyak dulu ya gitu. Pemanawan, kon ngerti? Mari iki aku anu maneh kon. Karo toa. Online maneh. Toa. Ya tak kira tuh toa jenis toa seri terbaru, ada toa masjid. Lah iya. Mengeluarkan produk baru. Apa jenenge? Iku Ika mbek Teddy ku juga aku ya heran nih. Toa masjid itu apa sing dibahas? Kok ganti wae. Mari nyeneni arek loro iku aku engko. Ada dia. Tak kira lagi lucu makanya dia. Ngapain dia? Ini makanya lo judulnya kok Toa Masjid. Ini habis ngamuin kamu, aku mau ngamuin iku sapa jenenge si Ika mbek Teddy. Gak judul gak jelas iki. Pikirannya dokter si ya tukang servis Toa mungkin. Lah perasaanmu aku yo tukang servis speaker wae apa ngono. Ada dia. Ya memang ini. Nah, habis sama Kowem, habis ini sama Ika sama Teddy. Ganti arek loro tak seweneni jarno ae ngono. Nggae judul enggak jelas ngono. Tapi ngomong-ngomong soal Toa itu, nanti itu kalian kira aku nanti itu akan mencela Toa? Enggak, nanti aku muji, lihat aja itu. Lo bener itu. Aku kan tanya kamu, Wim. Aku tanya kamu, Wis. Kamu jawab jujur. Apa? Jawab jujur. Apa? Di sekitar itu kan ada masjid dengan loudspeaker keras. Kamu terganggu enggak? Enggak kan? Enggak. Lebih banyak enggaknya itu. Terus apa masalah ya? Apa masalah ya gitu? Soalnya sekarang ada ini sekarang dinyale ya terganggu. Itu. Lah yo ngono. Carno ae ngono. Lah yo. Mana? Lah omahku iku mbiyen sebelah ya masjid jam 1 jam 2 bengi alhamdulillah. Ya dirungono ae gitu. Jam 2:30 alhamdulillah gitu. Alhamdulillah ilati. Ya iku suarane Pak Yai ya apa Pak kajine turu iku rekaman yo gak apa-apa tapi ngono. Wis kebiasaan gitu. Ya
mari Itu biasa, ya kan? iya, mari ngono wis apa habis adzan ngenteni apa subuhan itu. Iku sing iku anake iku ambek ngantuk-ngantuke nyekel mic dhewe subhanallah. Ngantuk-ngantuk ya lucu loh. Tapi yo gak ada orang yang merasa Lalu itu adalah itu kan bagian dari kebiasaan. Bapak nanti biarin aja itu. Nanti dikiranya orang-orang itu ya, aku itu akan kontra sama Toa. Enggak, gitu. Kontranya dengan Toa toh. Kontranya dengan Toa. Iya. Kembali ke pertanyaannya ditanya nih. Dok, gimana cara hilangin ginekomastia alias pembesaran payudara pada laki-laki? Ya, apa harus dioperasi? Ya, enggak sih, gini loh, ginekomasti itu apa namanya, kelenjar mama atau payudara laki-laki itu membesar seperti mirip kelenjar perempuan. Nah, pertanyaannya itu sebabnya opo dhisik gitu. Ada yang karena kelebihan hormon prolaktin misalnya gitu ya. Ada apa bisa? Laki-laki mengalami tumor di hipofise gitu. Dan nanti kalau untuk tumornya dioperasi hilang, ginekomastinya hilang. Tapi kalau ginekomastinya gede gitu ya, gede itu terus kemudian dioperasi ya gampang aja, hilang pasti dioperasi gitu. Trepes maneng ngono ya. Jadi ya memang ginekomasti itu laki-laki tapi payudaranya membesar gitu ya. Yo gak seksi tapi yang gila nih ya. Lho ya lek sing misale ana Marilyn Monroe yo seksi. Lah lek kowe coba ngono gilani ngono. Lah lek ya Marilyn Monroe ngono ya. Right fat on the right place gitu. Yang gena. Lah lek kowe bayangno kowe terus nggawe BH nomor 38 lak gilani ngono. Dok, sering kedutan di wajah itu bahaya bukan enggak? Kak, gini ya, kedutan itu bahaya apa enggak? Kalau bahayanya sih enggak gitu ya. Jadi yang namanya bahaya itu enggak, cuma ganggu gitu. Ada yang namanya hemifasial spasme. Separuh wajahnya itu kedut-kedut terus dut ya. Itu yang namanya ini ada Cita Semesta join. Kroso wim, kata tak seneni wim, gitu. Kroso dewe wim, gitu. Itu yang namanya hemifasial spasme itu satu sisi wajahnya itu dia berkedut-kedut ya, berkedut-kedut. Itu sama tadi, sama dengan yang namanya mendenging tadi itu loh. Yang kamu tanya mendenging, yang namanya tinnitus, yang telinganya mendenging gitu itu. Tapi kalau telinga yang mendenging itu yang kena adalah saraf nomor 8. Nah kalau berkedut-kedut-kedut itu yang kena saraf nomor 7 atau saraf facialis. Jadi itu orangnya tuh ngene, kayak main mata ngono, kedut-kedut gitu. Nah, kedut-kedut itu yang namanya apakah itu bahaya? Enggak bahaya. Tapi ganggu, wah gitu ya. Kayak kerikil dalam sepatu gitu loh, kan nggak bahaya, kan nggak ada orang mati gara-gara di kerikil sepatunya ada kerikil, tapi itu ganggu gitu ya itu. Itu yang namanya hemifasial spasme. Itu yang kena saraf perifer, bukan di otaknya, sarafnya aja. Sarafnya itu ada bulu darah ngelokor gitu, terus dia berkedut gitu. Yes. Yes, lanjut dok. Dok, kenapa zat adiktif psikodelik bisa merubah algoritma berpikir dengan sangat cepat, bahkan bisa hanya sekali saja? Ya. Hubungannya sama neuroscience apa ya? Hubungannya sama neuroscience. Neuroscience itu kan menjelaskan kenapa itu terjadi, itu bagaimana terjadi gitu ya. Ya itu adalah
kenapa dan bagaimana terjadi itu adalah hanya bagaimana menjelaskan. Psikedelik itu memang jelas itu. Algoritmanya itu jelas bahwa psikedelik itu mengubah algoritma. Tapi ya sebetulnya ya bukan hanya psikedelik itu mengubah algoritma otak. Bahkan yang namanya antidepresan itu algoritma otak juga berubah gitu. Hanya saja psikedelik itu bahkan algoritma otak itu bisa lebih produktif. Tidak selalu loh ya gitu. Tidak selalu. Nanti Wim, kapan-kapan kita membahas psikedelik Wim gitu. Psikedelik itu bagus itu. Ini dok, nyari di seluruh badan tapi dicek lab USG, MRI normal semua. Kenapa itu? Itu gini loh ya, nyeri seluruh badan tapi cek lab USG, MRI normal semua. Pertanyaannya lab itu apa? MRI ini apa? USG ini apa gitu loh ya. Kamu itu yang nggak jelas ki pertanyaannya itu ya. Lah kamu kira dengan parameter 3 itu dokter itu bisa jawab? Ya enggak itu ya. Ya kalau masih ya tanya lagi ke dokternya itu. Jadi seluruh badan tapi cek lab USG, MRI normal semua dok. Artinya apa? Artinya penyakitmu belum ketemu ya. Ya supaya ketemu apa ya? Periksa lagi gitu. Jadi dok, kenapa manusia menyukai perasaan sakit? Dok, kenapa manusia sing endi kon niku lho. Aku ya mau sakit hati. Wah enak men itu. Loh, masokis mungkin ya. Iya. Kenapa manusia yang mana itu? Kowim aja nggak suka kok sakit hati. Kalau nyakiti hati ya kowim itu. Kalau menyakitkan enggak. Kenapa sakit hati dok? Kenapa menyukai perasaan sakit hati ternyata? Ya nggak suka. Perasaan sakit hati. Ya enggak lah. Umumnya manusia itu justru nggak suka sakit hati. Coba. Hampir semua orang itu kalau dialog marah dia. Berarti dia nggak suka sakit hati. Gimana sih ini? Ada yang tinggi, Bim. Takon ono omahe, Bim. Anu sumutan mercon ngarepe omahe. Jane rada genah lek takon ngono. Man mercone, Dok. Man mercone ya. Ayo. Iki kancamu iki takone gak genah kabeh kok, Bim. Ngono. Maklum dok masih puasa jadi mungkin lagi rak gendah. Rak gendah sudah. Nah ini dok, murid saya usia 11 tahun terdiagnosa ADHD, sering menghentakkan kepala. Kenapa ya dok? Oh, iku dek iku mau diajak tahlilan seneng ya. Ayo. Seneng iku. Iki pertanyaan ya, sering menghentakkan kepala. Kenapa lo ya? Yang namanya kenapanya itu ya orang dia kebiasaannya gini tuh aja enak menghentakkan kepala. Kalau dia merasa nyaman, ada orang yang juga gitu itu ya. Jadi kalau itu ya tidak khas ADHD itu. Kowim itu dulu ya gitu. Kowim itu ya senengannya menghentakkan kepala itu. Nek pas tahlilan, ayo kan nek tahlilan gak ngene-ngene gak kon ayo. Tahlilan itu, wow itu. Lah ya itu. Jadi ya mungkin itu ya seneng kepingin dijak tahlilan, tapi ya tidak ada hubungannya itu. Tidak ada hubungannya ADHD dengan menghentakkan kepala itu tidak ada hubungannya gitu. Lek kowim itu menghentakkan apa Wim? Gitu ya, tidak ada hubungannya itu ADHD dengan menghentakkan kepala itu. Arwahnya Michael Jackson. Arwah. Aduh, ya, tapi begini. Mana? Kenapa? Iki loh, Dok Des kenapa suka misui wong? Soalnya wong jenis jaluk dipisui.
Lah ya, keropo tuh. Oh iya. Aduh. Mau filter pertanyaan rakyat tau gitu. Aduh. Itu visualnya dok, males ini dok. Apa? Nih. Dok, cara ya. Cara ngebilangi keluarga sendiri yang jadi dukun urut dan gaib kadang khawatir sama pasiennya. Loh, ya apa sih kon iki? Ya apa? Kalau kamu caranya bilang ya bilang ngono. Cara bilang coba nggak tahu lu itu ya. Cara bilang itu ya ngomong sampai niki dukun ngono. Wes, selesai kan cara bilang gitu. Oh, lagi pula lu oleh bayaran lu kon niku jarno ae gitu. Ya kan dibayar, udah biarin aja itu. Nanti kalau dia nggak dapat penghasilan, emang kamu yang ngasih penghasilan itu, enak aja itu. Jadi kalau ada saudaramu terus jadi dukun, terus kemudian banyak pasiennya, udah diemin aja itu. Nanti kan pasiennya hilang-hilang sendiri karena nggak sembuh itu. Iya itu. Nah, nanti kamu jangan dukun gini-gini. Aku penghasilan dari mana? Itu. Ya. Kayaknya pernah pernah di mention. Dok, berita tahun 2012. Ibu S di Jogja tubuhnya keluar banyak paku. Di operasi DRS. Muncul lagi itu gimana? Oh, bukan aku yang operasi kok, tanya dokternya yang operasi sana itu. Yang operasi bukan aku, tanya dokternya yang operasi gitu. Lah kamu kira aku tuh sembarang tahu, pasien sak dunia aku tahu semua. Ngawur ae, arek ndi Tejo. Oh, Tejo deket. Kucing jenenge Tejo yo ngene. Emang berita-berita enggak cetok. Aduh. Nah ini dok menarik dok, kenapa orang yang kena rabies jadi takut air? Kondisi otaknya gimana? Bukan kondisi gini loh ya, yang namanya penyakit rabies itu mengalami hidrofobia gitu. Nah karena orang rabies itu kalau terus kemudian minum gitu sakit tenggorokannya gitu. Sampai dia itu saking takutnya tuh lihat air itu dia ketakutan itu ya. Itu yang namanya hidrofobia. Jadi penderita rabies yang stadium lanjut itu dia itu sakit itu, minum air itu kesakitan gitu ya. Sampai akhirnya dia ketakutan, lihat air aja ketakutan gitu ya. Itu ya. Jadi bukan kondisi otak ya, kamu itu ya itu memang ketakutan. Otaknya kenapa? Otaknya takut gitu ya. Itu bukan karena sakit itu ya, namanya saluran apa namanya tenggorokannya itu mengalami spasme hebat gitu ya. Kalau kena air kesakitan itu sampai takut dia melihat air. Jangankan yang namanya apa namanya manusia, itu anjing juga gitu. Tahu air ya ketakutan gitu. Tahu jadi anjing enggak gitu. Terus tahu enggak jadi asu. Enggak gurung gini, tak asu-asu gini. Gak teli dok, di mau lali ya dok. Apa? Mabuk mau di apa? Nah dok, istri saya mabuk kendaraan, jadi setiap naik kendaraan harus minum Dramamine. Terus biar gak mabuk ya? Dan setiap habis minum perutnya apakah ada terapi ini, apakah ada terapi untuk menghilangkan mabuk kendaraan? Punya itu sih. Iki yo, wis dijawab menurut ditakokno, ya. Istri saya mabuk kendaraan, jadi setiap mabuk kendaraan harus minum Dramamine. Apakah ada terapi supaya nggak mabuk? Lah Dramamine itu ya apa sih gitu loh.
Le, ya apa gitu. Ya ini loh pertanyaannya. Istri saya mabuk kendaraan. Jadi kalau mau harus minum Dramamin biar nggak mabuk. Apa ada terapinya? Lah Dramamin itu kan terapi gitu. Tapi katanya perutnya sakit, Apa? Dok. Perutnya perih setelah minum Dramamin. Ya Perutnya minum, sakit setelah minum Dramamin. ya minum obat sakit perut. No. Masih gelem nggak gelem ngono. Wes gak usah nawa kendaraan nang omahe cancangan rafia ngono wes ngono. Ya apa ngono. Ya kalau misalnya Dramaminnya gini loh ya yang namanya obat anti mual atau anti motion sickness itu ndak hanya satu ya. Ndak hanya satu, banyak itu. Hanya Dramamin nggak bisa yang lain gitu. Terus kemudian kalau kemudian dengan Dramamin itu terus kemudian lambungnya terganggu gitu, ya minum obat itu apa jenenge obat itu. Tapi kalau ini nggak bisa ini supaya nggak mabuk gimana ya jangan naik kendaraan wes golek no rumput Jepang talelono nang buri omah wes gak numpak kendaraan ngono arek iki ngono. Ya pertanyaan ini, lo itu adalah terapinya gitu. Ya gua ono jare dengan Pak Dokar ya, jarno Pak Dokar. Iku ono sing jawab itu Pak Dokar. Dok, Bu Bidan takon nih, Bu Bidan. Lek bayi asfiksi berarti saraf otaknya gini ya memang asfiksia gitu. Asfiksi itu terus kemudian bisa mengganggu bahkan terjadi kematian itu sangat mungkin gitu. Seperti kejang gitu, ndak nafas itu ada sel-sel otak atau jaringan otak yang mati itu sangat mungkin itu. Tapi apakah bayi asfiksi itu terus kemudian IQ-nya itu terganggu atau IQ-nya rendah? Belum tentu itu, belum tentu. Loh, aku ini lahir di KUF itu mau lahir prematur di KUF itu ya, nafas itu IQ ku tinggi, tapi nggak play ya, tapi jengkelin itu. Jadi ya, yang namanya otak itu tidak selalu kalau kemudian bayi asfiksi itu terus yang terganggu IQ-nya, bukan. Mungkin emosinya, ya mungkin emosinya. Terus mungkin ya tadi apa aku mau, ya kayak aku nggak bisa tidur gitu. Ya mungkin aku dulu ya yang terjadi pada saat bayi itu apa ya nggak tahu gitu ya. Mungkin bisa terjadi asfiksi, mungkin juga infeksi gitu. Dan otakku itu akhirnya bekerja berbeda dengan orang yang lain gitu. Ngono ya ngono. Ya tadi Dok. Dok. Tahu Salim sampai bungkuk dari dan ngambung tangannya Yai gak biyen. Oleh Yai gak tahu. Orang sudi. Kalau Yai tidak tahu itu ya. Nak Nyai Nyai yo gak tahu, nggak tahu. Nyai Dasima itu ya gak tahu. Sing aku tahu ngambung tangannya itu ya, iya bener. Sing tahu ngambung tangannya itu, bukan Kiai sing ngambung tangannya. Orang sudi aku ngambung tangannya Kiai. Malah tuh ngambung tanganmu loh wingi. Ya. Pertanyaannya nggak play. Wes kurang menit. Kau nih apa wes? Oke. Dok, hari ini terima kasih untuk malam hari ini. Terima kasih semuanya. Salam bahagia untuk kita semua. Dokter lanjut di Cita Semesta nanti bisa lanjut misi-misinya. Aku tak turu di sini. Oh. Terima kasih semuanya. Ya oke. Terima kasih.